Terus dengan senang hatinya cowoknya ngasih kayak di mana-mana cowok mau kondo itu ada aja. Setelah cewek dan sedikit lah gitu, bukan mau menghina orang Indonesia, pengalaman aja gitu. Tapi memang pengalaman aku ya, bukan aku mau bilang buruk orang Indonesia. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, maaf ya kalau suara saya agak mindeng ya, sebab saya kurang sehat ya. Tapi ya saya kena buat video juga sebab tadi saya scroll video di TikTok lah ya. Scroll lepas itu saya terjumpa lah ada satu video yang telah diunggah oleh wanita cantik asal Indonesia. Tapi saya tak pasti dia nih dari mana, dari Jakarta ke Bali ke Medan ke Surabaya ke ya. Tapi memang dia orang Indonesia yang datang ke Malaysia, dan saya juga tak pasti dia belajar ataupun bekerja ataupun hanya setakat melancong sahaja. So dia buat video mengenai sepasang kekasih yang baru berkenalan. Dia jumpalah di mall kan, duduk bersebelahan. Tapi rasanya ya, apa yang telah dilakukan si cowok Malaysia ini katanya rasa pelik dia. Kalau pemirsa rasa pelik tak dengan kejadian yang dia lihat di mall ini? Jom. Jadi tadi ada cowok sama cewek duduk di samping gue ini kan. Oke. Terus udah dia cerita kayaknya dia kenalan dari dating app ya, udah lagi ketemuan gitu. Oke, cowoknya cerita nih, gue kerja ini, inilah membanggakan dirinya kan. Ya udah cowok cewek itu kayak oh ya bagus gitu. Terus si cowok ini buka bilnya ada 40 ringgitan lah gitu. Terus si cowoknya bilang biar aja gue bayar. Enggak, biar aja gue bayar. Si cowok ceweknya ngomong. Terus dengan senang hatinya cowoknya ngasih kayak di mana-mana cowok mau kondo itu ada aja. Setelah ceweknya bayar tuh di kasir, si ceweknya minta foto. Kayak dia merasa ini cowok memang kayak charming gitu, kayak idaman gitu. Saya tak tahu apa salahnya jika seorang wanita mentraktir atau belanja lelaki yang baru dia kenal. Sebab di Malaysia ini ya, orangnya memang sangat pemurah. Bukan hanya lelaki, itu juga telah dilakukan oleh wanita Malaysia sendiri. So, maknanya di sini gadis-gadis Melayu atau gadis di Malaysia ini tak mau menjadi benalu ataupun tak mau yang menggunakan kata menang banyak. Karena apa? Wanita Malaysia, wanita yang ada di Malaysia ini mereka semua punya karir, punya uang untuk belanja orang lain. Meskipun itu adalah lelaki ataupun couple yang baru dia kenal, ya kan? Jadi maksudnya di sini perempuan itu punya harga diri, betul tak? Bagi saya itu no problem lah jika kita ingin memberikan ya atau belanja orang yang baru kita kenal macam itu. Jadi kita jangan seolah-olah ingin mengharap bahwa orang lain itu akan mentraktir kita. Ya di mana-mana memang selalunya laki-laki yang akan belanja atau traktir perempuan. Tapi zaman sekarang jangan mau kita ya seolah-olah berharap begitu. Kita juga ada harga diri sis. Apakah sis macam itu? Jika keluar dengan laki-laki yang sis baru kenal, sis mengharap dia yang traktir macam itu. Mereka baru kenal loh kan, bukan lagi couple. So tidak ada masalah. Ya, memang itu adalah kebiasaan orang Malaysia mentraktir siapa saja, tak kira laki ke perempuan ke ya pacik-pacik, macik-macik. Meleleh dong saya. Jadi tidak ada yang masalah di video ini. Kayaknya sis ini ada gimana gitu ya, duduk-duduk rupanya telinganya sampai ya kepanjang-panjang gitu ya. Sampai dipoto loh mereka yang couple baru berkenalan ini. Macik bawang. Oke, jadi kita akan dengar nih ya pengalaman dua orang
TKI Tenaga Kerja Indonesia yang menceritakan pengalaman mereka couple sewaktu di Indonesia dan di Malaysia. Seperti apa? Cum! Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe, like dan juga komen. Dapatkan dia sampai anak kelima. Jangan lupa di subscribe ya pemirsa. Mari kita dengar pengalaman mereka semasa punya couple di Indonesia dan di Malaysia. Seru nih. Kembali lagi di channel It's Me Esther. Di video kali ini aku bersama teman aku bernama dan kami di sini itu mau cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman kami bersama lelaki atau lelaki di Indonesia dengan di Malaysia ya. By the way teman aku ini di sini itu udah dari 2017 sampai 2021 loh. Kalau aku sih 3 tahun ya. Kamu tinggal di mana? Di Medan. Oh dia di Medan. Wow, sama satu kampung. Baru ya. Sebenarnya sih bukan membeda-bedakan kan, cuma ya membedakan pengalaman kami berdua aja gitu. Contohnya aku di Pekanbaru ada mantan gitu, sedikit curhat ya kan. Kalau dia tuh jenis yang bukan posesif, dibilang posesif bukan, tapi kayak istilah yang lagi viral-viralnya cam ghosting, yang menghilang secara tiba-tiba dan ngeblok gitu. Aku harap dia nonton itu. Ini kalau kayak teman aku ya yang sebelah aku ini, aku nggak tahu kayak mana dia. Kalau di dekat Medan itu rata-rata lelaki di sana gimana ya? Lelaki di sana ya baik. Paling ada yang harus diperhatikan. Oh iya. Kalau Medan ini kan identik dengan orang Batak ya. Aku bukan mau menjudge Batak ya. Aku ini Batak. Cuman kalau Batak ini lelaki di sana apa suka minum-minum ya? Suka minum tua, suka merokok. Tapi nggak semua gitu. Tapi nggak semua ya. Penting ada merokok, ada yang minum gitu. Pekanbaru pun ada, tapi karena kayak tempat-tempat yang tempat lapo tua, tempat minum tua. Kalau kalian tahu tua, pokoknya minuman keras lah. Tapi nggak teruk kali kan kalau dia mabuk-mabuk gitu di sana kan. Nggak sampai memecah-mecahkan rumah atau menghancurkan rumah ya. Oh belum pernah lagi. Belum pernah lagi. Tapi ada nggak mantan yang minum tua? Oh kita. Dan kalau kita beralih ke orang Malaysia, kalau laki-laki Malaysia mau lihat di sini oke nggak? Jarang yang merokok, jarang minum kan? Jarang merokok. Taat sama agamanya, karena emang ini negara yang majority Islam kan ya. Islam kan mengharamkan kayak partner kerja kita gitu. Ada 2 orang kan yang nggak merokok kan? Dia orang tuh nggak merokok, tapi kalau di tempat kerja orang tuh pergi ke kawasan merokok kan, tapi kayak main game aja gitu loh, memainkan kawan. Oke lah gitu, nggak merusak badannya. Bukan aku menyalahkan orang merokok ya, tapi kalau kayak gini aku suka loh kalau yang dia merokok ini, dia jaga kesehatannya gitu dan lebih cool. Dan kalau orang laki sini dia suka traktir kan, dia suka belanja makan, dia suka belanja makan. Makanannya tuh belanja KFC, McD, udah hal biasa gitu kan. Nah, di Indonesia kalau kita pacaran ya mesti laki yang traktir kan, tapi bukan selalunya. Dan di sini pun sama juga kayak gitu kan ya. Kalau laki beli makan, perempuan beli minum. Tapi di sini aja nggak pacaran dia udah traktir kita. Kayak gitu. Kalau sistem kalau belanja yang bawakan barang di Indonesia pun lelaki juga ada bawa ya kan. Yang lelakinya ya kalau suaminya ya dibawain barang istrinya. Kalau kawan ya bawa sendiri aja. Iya, tapi di Indonesia kalau di daerahku ya jarang suami istri ikut belanja ke pasar. Iya, nggak akan itu kan. Kalau di sini aku lihat ada lah yang belanja. Malah laki-laki ke pasar sendiri gitu ya kan. Romantis sekali gitu ya kan. Ada perbedaan sedikit lah gitu. Bukan menghina orang Indonesia, pengalaman aja gitu. Tapi memang pengalaman aku ya, bukan aku mau bilang buruk orang Indonesia. Ini aku kang ghosting, dia hilang dari peredaran ya, kayak gitu. Nggak jodoh. Tapi kalau baik, dia baik. Cari yang lain. Aku suka orang Sabah. Asik, orang Sabah mana nih? Tunjuk tangan. Komen orang Sabah. Aku rasa dia tuh kalau udah sayang sama yang satu, dia memang sayang sama gue. Asik. Kamu punya. Itu kamu punya. Ada pengalaman dengan orang sini nggak? Kayak
pernah dekat atau gimana gitu. Berarti rata-rata kalau aku kerja di sini pasti ada dong dekat yang gitu dekat, ya kan ya. sama orang sini. Nggak mungkin nggak ada. Karena kita udah kerja di sini ya. Jalan sedikit udah orang tanya minta nomor telepon, awak apain? Awak bawa apa? Apa tuh? Makan sedara. Kayak gitu. Oh. Dan di sini juga ada yang couple dengan orang Myanmar dengan apa juga ya kan. Tapi kalau itu sih kami nggak menahu ya, nggak tahu gimana sistem pacaran mereka. Tapi kan sekarang kita ngebahasnya itu Malaysia Indonesia karena negara selingkuh. Dating itu atau pacaran itu, aku merasa laki itu keluar duit banyak. Iya. Kayak ada teman aku bilang, kalau beli duit beli minyak kereta dia yang bayar terus kayak gitu, tengok bioskop dia yang bayar apa gitu ya. Aku rasa kalau aku dapat lelaki gitu bagi dua lah ya kan. Tengok kesadaran perempuan, tengok kesadaran perempuan kalau dia Sih aku biarin. oh dia dibiarin dia gitu ya. Oh dengan yang terakhir kali lo dibayarin gitu. Dibayarin selalu. Inilah perempuan matre. Kalau aku jenis aku ya, kalau boleh traktir duit nonton atau tengok wayang, dia yang beli makan kayak gitu kan. Jadi duitnya tuh bagi dua lah. Macam mana mau bayarin, orang mau keluarin duit aja dimarahin. Sungguh Mau baik. dimarahi, tapi kan ada istilah Orang sendiri, apa nih ada Pak Uwanya? Tapi kalau aku memang gak ada duit sama sekali atau memang lagi hemat, memang bagi dia lah yang bayar. Dia ngajak. Yang aja ya kan. Tapi di Indonesia karena dia udah lama di sini ya, jadi mungkin pengalaman dia di Indonesia nggak terlalu banyak. Karena kau tamat sekolah terus pergi sini kan. Kalau aku tamat sekolah masih kerja lagi di Indonesia, jadi ada pengalaman sedikit lah. Walaupun aku memang muka aku dulu buri daripada sekarang ya kan. Sekarang mungkin ada lah buaya-buaya yang suka. Buaya. Boy yang mau sama dia. Buaya di mana aja ada. Sama dia. Sama dia. Oh sama aku jangan, aku udah ada orang Sabah teman-teman. Kalau dia mungkin nggak ada lah. Sekarang dia lagi singgih sendirinya. Jadi ya tapi sebenarnya aku ada kadang rasa sedih sih gitu ya, karena hidup dia di awal-awalnya dengan Korea, jadi aku rasa muak gitu kan, mau muntah hari-hari dia bahas-bahas kayak gitu. Jadi siapa untuk kalian yang nonton video ini yang orang Indonesia, tolonglah kalian diam dia aja chatting kan. Kalau udah balik Indonesia kalian boleh jemput dia di bandara kan enak. Buka lowongan jodoh. Iya, kita nikah. Tapi aku saranin ya sebenarnya orang Indonesia ya, karena kalau sama orang Malaysia susah banget ya ngurus-ngurus segalanya gitu kan. Jadi mahal. Lebih memikirkan orang tua yang nggak setuju sama orang Malaysia. Tapi Lebih kalau mementingkan sama orang Batak. kalau sama orang Malaysia agak-agak hantaran berapa? 1.000. 1.000 murahnya. 1.000. 1.000 guys. Oke, murah kali aja. Dong. 1.000 dia. Ini kesempatan yang sangat sempurna teman-teman. 1.000 sahaja kalian boleh dapatkan dia sampai anak kelima. Pandai urus rumah tangga, Pandai masak. Bukan cuma orang Sabah yang pandai masak nasi ya, dia lebih pandai masak nasi. Perempuan Batak pun pandai masak nasi ya. Yang depan kami ini teman-teman ada yang nggak masuk ke video kami ini. Dia lebih Aku rasa kayak hari-hari yang ditelepon dia tuh orangnya berbeda-beda. Tapi aku bukan bilang orang Indonesia semuanya kayak gitu ya. Tapi aku rasa kayak setiap apa yang orang dia telepon itu ganti-ganti, nggak sama orangnya kayak gitu. orangnya cantik. Ini sebagai kawan satu kamarnya mungkin merasakan Muak. muak gitu ya kan, ganti-ganti. Nanti terima kasih awak udah belanja, terima kasih awak udah beli ini kan. Aku sebagai yang sama orang Sabah kayak gitu, aku hargai dia, aku jaga duit dia, aku macam Aja gak ada yang ngechat. apa Cuma si Ona yang ngechat. ya satu aja lah, kita nggak boleh karena kita punya satu juga kan. Sekali lagi aku bilangnya, aku udah bosan sama teman aku yang sebelah ini karena hari-hari di hidup dia tuh Korea, NCT apa segala macam. Umurnya tuh udah oke loh, udah matang. Udah cukup lah untuk mempromosikan itu. Sebenarnya aku bukan mempromosikan, aku cuma meluah atau curhat. Bukan kau menghina. Oh iya, menghina. Sebenarnya sih menghina secara lembut gitu, karena Depan orangnya ya. Dalam hati sih Bang, dalam dapat duit anjir. bosan. Ini bukan masalah dapat duitnya, aku mau nolong teman karena di video sebelumnya aku boleh dapat
aku boleh buat loh teman aku tuh ada pacar dari YouTube aku nih, bukan aku membanggakan ya, tapi istilahnya aku kayak ada usaha kayak gitu. Tapi kalau memang kamu nggak ada, memang nggak terharapkan, memang udah fakir gitu ya kan. Tapi kalau teman aku ini, aku tengok jenis yang tulus, baik-baik lah. Sedangkan yang kalian dengar tadi 1.000 loh, murah kali, 3 1.000. juta cuman. Sampai anak kelima cocok ini. Berapa kali emang? Murah kali si namut meda. IG-nya ini Lamria Bonita Maibang. Bonita Maibang. Ya. Dan boleh. Tak tahu dia masih single ke tidak. Nanti Boleh di usha-usha ya pemirsa. Nanti kita kasih harga murah, oke? Aku sama orang Sabah ini nanti doakannya 50 juta uang hantarannya. Nanti kalian mencewek di Bali. Lucu lah mereka. Padahal tajuk dia tuh membedakan lelaki Malaysia dengan lelaki Lari dari tajuk. mencari jodoh dari tajuk. Mencari jodoh. Oke lah, itulah bunga-bunga video kita ya. Kamu paham lah kalian. Itu kan rindu sama aku gitu. Oke. Nanti next video kita sharing-sharing lain lagi. Kita boleh juga membuat video perbedaan spender Malaysia dengan spender Indonesia. Teman-teman, makin susah. Makin lancar aku tengok. Oke teman YouTube, walaupun judul dengan thumbnail itu nggak nyambung dengan isinya, tapi kalian paham lah ya, ini cukup sedikit menghibur untuk kalian. Entah kemana-mana ceritanya. Orang cerita pengalaman couple di Indonesia dan di Malaysia, malah buka ya lowongan untuk mencari pasangan pacar pemirsa. 1.000 ringgit Malaysia aja si namutnya, uang antarannya. Kalau saya ya dulu masa couple dengan husband saya ya kalau memang time dia tak ada duit, tak ada masalah, kita nak tolong kan. Sebab kita memang ikhlas nak berkawan dengan dia. Lepas tu kita bukan memang pun nak porotin duit dia, betul tak? Tapi kebanyakan selalunya memang husband saya lah belanja kan. Nah, apa yang diungkapkan mereka berdua ini ya agak bisa kita nilai dari apa yang pertama video tadi, mbak-mbak yang di mall tadi merasa heran bahwa laki-laki di Malaysia ternyata ada mokondo katanya. Maksudnya biawak lah begitu kan. Padahal ya selalunya cowok-cowok atau laki-laki di Malaysia ini enggak kedekut ya. Coba ya saya ceritalah pengalaman masa saya kerja dulu. Supervisor saya tuh laki-laki tau. Dia selalu belanja kita orang, bukan seorang, 7 orang tau. Lepas tuh kita orang pun kalau gaji ya kita orang belanja juga. Memang itu udah macam mana ya, budaya, kebiasaan. Jadi kami tuh terikut-ikut kebiasaan orang Malaysia belanja, traktir tanpa harus memikirkan, oh tak boleh aku menang banyak, aku tak boleh mengeluarkan duit, mesti dia yang traktir aku tak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Tak ada di sini, tak ada ya sis. Jadi kalau adalah orang Indonesia ya ataupun dari mana saja berjumpa ya dengan kejadian macam di mall tadi, ada sepasang couple, lepas tu ceweknya yang traktir, nggak usah terlalu macam mana ya, pelik ya, itu memang sudah ya budaya orang Malaysia tidak mau menyusahkan orang lain. Budaya orang Malaysia suka traktir, walaupun yang ditraktirnya adalah laki-laki, itu tidak ada masalah ya. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.